Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Amsal 15 ayat 13 mengingatkan kita pada pilihan, menjaga hati yang gembira atau membiarkan hati terus mengalami kepedihan. Renungan ini diberi judul fokus pada hal yang positif. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Seorang pegawai toko kelihatan selalu ceria dan bersemangat. Walau ada pelanggan yang mengomel, pegawai itu tetap ceria, tidak terpengaruh. Lalu seorang penulis buku sikap positif mewawancarai pegawai tersebut. Dia mendapat jawaban menarik. Menurut pengakuannya, pegawai toko itu menerangkan kalau sejak bangun pagi, dia sudah menjalani hari dengan suasana hati yang baik, sekalipun suasana di sekitarnya terasa buruk. Ini sebuah pilihan yang membuatnya berbeda dengan orang lain. Hidup ini adalah pilihan, ya, kutip sebuah tayangan komersial. Di bagian lain ada dua orang yang duduk di dalam bus yang sama, memandang ke arah pemandangan yang berbeda. Yang satu melihat pemandangan yang kelam, yang satu melihat pemandangan asri menyegarkan. Saudara, seperti orang-orang itu, Salomo menuliskan pilihan hidup tersebut dalam Amsal yang kita baca. Ratusan tahun sebelum para filsuf Yunani yang terkenal menemukan berbagai filosofi hidup, Salomo sudah memperingatkan bahwa seseorang harus mengatur jalan pikirannya. Adalah pilihan untuk mengingat berbagai hal yang membuat hati senang, sehingga pikiran kita menjadi positif. Tapi menjadi pilihan kita juga sewaktu membiarkan pengalaman pahit terus diingat-ingat, membuat sulit tidur waktu malam, bahkan membuat kita tidak mau berbuat apa-apa karena khawatir mengalami hal yang pahit lagi. Saudara, Allah mengilhamkan Salomo supaya mengarahkan pembaca Amsal melakukan tindakan berdasarkan pikiran yang positif. Sebab wajah yang cerah itu hanya muncul dari hati yang riang gembira. Sedang hati yang memendam kepedihan, wujudnya adalah wajah murung tanpa semangat. Seorang jurnalis Amerika, Norman Cousins, pernah didiagnosis menderita ankylosing spondylitis, ya, penyakit yang rumitnya serumit menyebutkan. Ini bicara tentang jaringan fungsi tulang belakang. Penyakit itu dirasa Cousins setelah diderita cukup lama dan rasa sakitnya makin meningkat dari waktu ke waktu. Di tengah kegagalan penanganan medis secara profesional, Cousins memilih keluar dari rumah sakit dan tinggal di hotel untuk beberapa waktu. Dia membawa film-film humor klasik, buku-buku lucu, dan kaset, lalu membenamkan diri dalam kisah-kisah lucu. Secara ajaib, rasa sakitnya berkurang. 30 menit tertawa membuat Cousins bisa tidur 2 jam tanpa rasa sakit. Dalam buku yang ditulisnya, Cousins menyatakan kalau dia akhirnya sembuh total setelah 6 bulan melakukan terapi itu. Saudara, mari lebih fokus pada hal positif. Walaupun semua yang terjadi tidak persis sesuai keinginan dan harapan, mari terus mengimani di balik hal-hal yang tidak bisa kita terima saat ini, rencana Allah selalu baik. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.